Assalamualaikum. Ini gimana kabar para sehat alhamdulillah ya? Sehat ya? Betul nggak? Orang itu sering banget ya mengidentikan band dengan sekedar gitar listrik, drum, bass. Padahal secara definitif band itu adalah kumpulan dari beberapa instrumen-instrumen musik. Dan itu artinya pesantren juga punya band, Marawis. Nah, sekarang gini deh, kita banding-bandingin deh. Sekarang kita banding-bandingin. Drummer itu main drum, itu pakai stick. Marawis tangan kosong. Band beres manggung pulang ke rumah bawa duit. Marawis tangan kosong. Dan band juga ngajarin kita untuk menjadi pribadi yang boros, men. Lihat aja, Slash, gitaris Guns N' Roses. Beres manggung gitar dibanting-banting. Marawis. Astagfirullahaladzim. Dana umat. Band Indonesia yang paling gua suka itu adalah, itu yang keren itu apa namanya? Kangen Band, iya bener. Tapi gua malu mengakuinya. Kenapa? Karena banyak orang bilang kalau kita suka sama Kangen Band, selera musik kita rendah. Makanya gua kalau naruh lagu Kangen Band, itu foldernya gua ganti. Jadi tugas kampus. Tapi beneran, gua suka sama Kangen Band. Gua suka sama Kangen Band. Gua pengen bikin fanbase-nya. Nama fanbase-nya Kangen Ranger. Ya, jadi kemana-mana kita pakai topeng Power Ranger. Bukan apa-apa, malu aja kalau ketahuan kita fans ya. Tapi lu sadar gak sih kalau kita ini disuruh menyebutkan ciri-ciri orang, kita cenderung untuk menyebutkan ciri negatifnya. Contohnya, Andika yang mana sih? Itu tuh yang rambutnya kayak hordeng. Bener gak? Kenapa kita nggak ambil sisi positifnya? Andika yang mana sih? Itu tuh yang anjir gak ada positifnya lagi. Terima kasih gua Zawin. Ya, assalamualaikum. Ini gimana kabar semua, pada sehat semuanya ya? Sehat ya? Sehat nggak? Sehat ya? Tau gak sih kalau gue dulu pertama-tama awal-awal gue lulus pesantren, gue ini jujur gue nggak ngerti arti dari fashion pakaian yang gaul itu yang up to date, gue nggak ngerti kayak gimana. Karena menurut gue pakaian itu fungsinya hanya sekedar untuk menutupi aurat. Gitu. Ya terserah mau bahannya dari katun, kayak jeans, kayak latex, pandek, poster baleho, banner sama aja gitu. Dan ketika gue masuk Kompas, masuk lingkungan baru, lingkungan entertainment, gue ngeliat orang-orang yang pakai pakaian yang up to date, yang gaul itu gue bingung gitu. Ada orang yang pakai hot pants, yang celana gemes gitu kan gitu. Ada yang pakai baju ketat, tank top yang udah kelihatan. Hampir aja gue ngikutin. Tapi jujur dalam hati gue tuh gue ngeliat cewek-cewek yang pakai baju minim gitu tuh dalam hati gue, astagfirullahaladzim. Kok seger ya? Gua awal-awal gue lulus dari pesantren, waktu gue 6 tahun di pesantren, selama 6 tahun gue di pesantren, gue terbiasa dengan cukuran rambut yang rapi, pinggirannya kayak gini, rapi, tipis gitu. Karena kita itu dulu gondrong dikit cukur, cukur dikit gondrong. Ya gitulah pokoknya. Apalagi kalau ada yang ketahuan ngerokok, itu biasanya langsung dibotak. Itu dibotak, terus dikerok, itu botak licin. Dan biasanya orang-orang yang botak kayak gini, karena ngelanggar, yang botak kayak gini biasanya kemana-mana pakai peci. Om Indro nggak pakai peci? Terus setelah bercanda om. Kalau menurut gue ada dua kalangan orang yang pakaiannya itu nggak enak dilihat. Yang pertama orang culun, yang kedua orang alay. Orang culun nggak enak dilihat karena mereka berpakaian apa adanya. Orang alay mereka nggak enak dilihat karena mereka berpakaian pengen kelihatan keren, pengen kelihatan wow, tapi modalnya kurang. Jadi apaan aja semuanya yang punya dia dipakai. Ada gelang warna merah, kuning, hijau dipakai. Ada headband buat kepala dipakai. Ada sepatu sneaker sama celana 3/4 dipakai. Tangannya reggae, palanya sporty, bawahnya hip hop. Maunya apa? Maunya apa? Random banget gitu kan. Lihat ya, dari dua konsep awal aja itu udah gak nyambung. Gitu. Tangan reggae, pala sporty. Sporty itu gesit, reggae itu slow. Gak nyambung. Apa jangan-jangan ini bocah pas lagi ikut lomba balap sprint, itu pas lagi tanda start dimulai, yang lainnya lari, dia tetap lari.
Welcome to my paradise. I've seen films I'm salute. Dan yang kedua itu adalah orang culun. Orang culun gak enak dilihat karena mereka berpakaian apa adanya. Karena mereka berpakaian apa adanya. Kayak gue dulu waktu gue di pesantren, gue berpakaian ya apa adanya gitu. Pakai baju gombrang, celana ngatung, sepatu futsal. Bawa skateboard. Ya enggak lah, ya kali bawa skateboard enggak lah. Kita bawa otopet. Ya enggak. Kali aja. Dan kita berpakaian apa adanya ya udah gitu. Orang mau bilang kita nggak enak dilihat ya udah gitu. Lagian siapa yang mau lihat kita gitu. Pesantren kita tuh di Banten, di gunung, di antara dua gunung. Keluar pondok paling ketemu Baduy. Iya beneran. Keluar pondok ketemu orang Baduy gitu. Ya orang Baduy juga pakai pakaiannya ya apa adanya, rapi gitu, rapi. Keluar pondok ketemu orang Baduy gitu. Aden, kumaha damang? Alhamdulillah pangestu ya. Enak gitu, ramah. Coba kalau yang ketemu orang Baduy, ini orang alay yang pakai pakaian random kayak tadi. Keluar pondok ketemu orang Baduy. Curik di mana sih ya? Balik. Hah? Welcome to my paradise. Kita berpakaian apa adanya ya udah, kita berpakaian apa aja ya udah gitu. Orang mau terserah orang mau lihat tapi Allah yang nilai. Asik. Dan gini, kalau menurut gua fungsi dari pakaian, fungsi dari fashion itu ada dua. Yang pertama visual, yang kedua fungsional. Enak dilihat dan bisa merepresentasikan sikap. Percuma pakai peci koko sarung tapi giliran pas bulan puasa ada warteg masih digerebek. Ya kan? Padahal udah ditirai masih digerebek kan kasihan. Gue belum kenyang. Ya kan? Lagian gini. Orang-orang yang di warteg, orang-orang yang makan di warteg pas bulan puasa, emang mereka pas makan pernah ada yang pamer. Keluar dari warteg terus bawa es teh gitu, ada orang yang lagi puasa, cie aus gitu. Gak pernah kan? Gak pernah. Dan gini men, percuma gitu lu pakai peci koko sarung, tapi giliran pas lagi ceramah di atas panggung kepala orang dipiting. Percuma, siapa namanya itu Ustadz apa? Ustadz Harajuku ya. Ya. Ini mungkin dia waktu masih di pesantren, teman-temannya bangun malam buat sholat tahajud, dia bangun malam buat nonton Smackdown. Terima kasih gua Zawin. Ya, assalamualaikum. Gimana kabar semua, pada sehat ya? Masih sehat ya? Yuk. Lu tau gak diskon? Gua diskon itu di toko rata-rata itu bisa 1 sampai 3 kali per tahun normalnya ya kan. Tapi ada satu toko yang diskonnya itu terus menerus ada terus. Itu nama tokonya tuh apa namanya? Rama Sinta ya. Itu diskon ada terus, sepanjang tahun ada terus, kayak kasih ibu sepanjang masa. Itu gua kalau mau beli celana di toko Rama Sinta itu suka kagok gitu, ada diskon mulu. Celana harga 300.000 di diskon 30%. Dalam hati gua, aduh ini celana 300.000 diskon 30%, berarti 300.000 dikali 3/10 sama dengan 300.000 dikurangi X sama dengan -1. Aduh berapa ini ya? Yaudahlah biar gak repot gue beli kalkulator dulu. Pas beli kalkulator ada di diskon, ngitung lagi. Dan gue ini 6 tahun di pesantren, 6 tahun di salah satu pesantren modern di daerah Banten. Dan gue selama 6 tahun itu terbiasa dengan cewek-cewek, wanita-wanita yang berjilbab. Dan itu sampai sekarang masih tertanam dalam diri gue, makanya nanti kalau misalnya gue punya istri, gue pengen istri gue itu berjilbab. Makanya Mbak Feni kalau udah siap dipakai jilbabnya. Om Indro juga. Tapi gue sebenarnya udah punya cewek. Gue udah punya cewek beneran serius. Ini foto cewek gue. Ya, foto cewek gue. Namanya Nur. Nama panjangnya Zawin Nur Ikram. Udah. Malu. Udah. Karena menurut gue cewek yang pakai jilbab itu beneran, gue suka sama cewek yang pakai jilbab karena menurut gue cewek yang pakai jilbab itu lebih terlindungi beneran. Sekarang gini, cewek naik motor bertiga malam-malam pakai hot pants, dikira cabe-cabean ya kan?
Coba kalau pakai mukena, paling dikira barik taraweh. Cewek pakai hotpants lewat tongkrongan cowok digodain sama cowok. Cewek, gitu kan? Coba kalau pakai kerudung, ya tetap digodain. Emang dasar cowoknya aja gitu. Cuman digodainnya beda. What? Pakai tajwid. Dan 6 tahun gue di pesantren dan beberapa minggu gue di Kompas, gue belum pernah berbagi satu hal yang sangat krusial. Gue pengen berbagi, itu adalah cara pakai sarung. Berat. Nih, gue umpetin nih sarungnya di sini biar nggak dibetak. Ini cara pakai sarung, ya. Yang pertama, kalau lu pengen pakai sarung, beneran serius ini. Kalau lu pengen pakai, kan banyak tutorial hijab ya. Sekarang gue tutorial sarung. Yang pertama, kalau lu pengen pakai sarung, ingat masukin lewat kepala dan pastiin itu kepala lu ya. Jangan sampai itu masuk ke kepala orang. Masukin. Ripuh Terus dilipat. Nah, yang ini namanya sarung model belah tengah. Iya, beneran serius, model belah tengah. Belah tengah. Kalau diginiin, ini namanya belah pinggir. Ya. Kalau misalnya dikebelakangin, ini namanya belah pantat. Ya. Kalau dikepinggirin lagi, ini namanya belah pantat yang di pinggir. Gak bercanda. Dan juga ya, acak-acakan, aing. Dan juga kalau misalnya lu pakai sarung biar kelihatan rapi, itu garis hitamnya di belakang. Terus biar mereknya kelihatan, pamer. Tapi berhubung ini di Kompas TV, jadi mereknya gue cabut. Maklum lah, Kompas TV nggak mau ria. Dan banyak orang yang bilang katanya kalau sarung itu cuma buat cowok ya. Kata siapa? Nih gue tunjukin cara pakai sarung buat cewek. Yang pertama, biasa lurusin, ya, tutorial. Ya. Terus tutup sarungnya ke muka lu ya. Jadi deh, mau kena. Terima kasih buat Zawin.